Minggu 16 Januari 2022 merupakan minggu biasa kedua. Bacaan Injil dalam perayaan Ekaristi diambil dari pewartaan Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Aku tertarik pada kalimat terakhir dari kisah perkawinan di Kana itu. Dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ada 3 bagian yang aku cermati dari kalimat tersebut, yaitu yang pertama, Yesus menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, yang pertama dari tanda-tandanya. Yang ketiga, murid-muridnya percaya kepadanya. Yang pertama, Yesus menyatakan kemuliaannya. Dalam hubungan antar pribadi, orang-orang yang terlibat tentulah akan saling menyatakan diri. Aku seperti ini, Anda seperti itu. Orang-orang yang terlibat dalam suatu hubungan antar pribadi tentulah akan saling mengenal. Demikian juga hubungan antara Yesus dan para muridnya. Tanpa ada keraguan atau ketidakpercayaan pada para murid Yesus akan kemesiasan atau keilahian Yesus. Mereka memiliki gambaran tersendiri tentang Mesias. Gambaran itu tampaknya belum terpancar kuat dari diri Yesus. Peristiwa di Kana dikatakan oleh Yohanes merupakan pengungkapan diri Yesus tentang kemuliaannya. Diceritakan secara tidak eksplisit bahwa Yesus menunjukkan kepada tidak hanya para muridnya, tetapi kepada semua orang, bahwa Yesus memiliki kuasa. Ia berkuasa mengubah air menjadi anggur yang terbaik. Tidak ada orang yang mampu berbuat demikian kecuali Yesus berasal dari Allah. Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa kepercayaan para murid kepada Yesus masih kepercayaan pada Yesus yang diutus oleh Allah. Rasaku, para murid belum percaya pada keilahian Yesus.
Yang kedua, yang pertama dari tanda-tandanya. Penulis Injil Yohanes menuturkan bahwa mukjizat di Kana merupakan yang pertama dari tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Aku tidak mempersoalkan tanda-tanda apa. Aku mengandaikan saja bahwa yang dimaksud tanda-tanda menunjuk pada keilahian Yesus. Oleh karena itu, mukjizat di Kana itu merupakan tanda pertama yang memancarkan keilahian Yesus. Dikatakan tanda-tanda, itu menunjukkan ada serangkaian tanda. Dikaitkan dengan pribadi Yesus, tanda-tanda itu berasal dan dibuat oleh Yesus. Dikaitkan dengan pribadi Yesus, tanda-tanda itu memancar dari keilahian Yesus. Dikatakan yang pertama, ini sejajar dengan yang disabdakan Yesus, saatku belum tiba. Dengan mukjizat yang diperbuat Yesus menunjukkan bahwa saat Yesus sudah tiba. Terkait dengan yang pertama, tanda yang dibuat Yesus di Kana menyatakan kemuliaan Yesus. Kekuasaan yang dimiliki dan ada pada Yesus melekat pada dirinya sendiri, bukan pemberian dari yang lain. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, murid-muridnya percaya kepadanya. Terkait yang pertama, hubungan antar pribadi antara Yesus dan para muridnya membawa serta saling mengenal satu sama lain. Para murid dikatakan percaya kepada Yesus karena Yesus menunjukkan kuasa kemuliaannya. Ini memberi pelajaran berharga bagiku, bagaimana sebenarnya hubunganku dengan Allah. Allah lebih dahulu menyapaku, menyatakan diri kepadaku, dan menunjukkan kuasanya kepadaku. Allah menganugerahkan rahmat iman kepadaku. Ia melegakan batinku dengan rahmatnya agar berpegang padanya. Minggu biasa menunjukkan bagiku bahwa aku menjalani rutinitas harian. Hari demi hari ku jalani kehidupanku. Perayaan liturgis masa biasa menyatakan bahwa rutinitas harianku bersama dengan Allah. Secara khusus pada minggu biasa kedua ini, aku diteguhkan bahwa kebersamaan dengan Allah itu terkait dengan hidup berkualitas. Anggur terbaik yang dibuat Yesus pada pesta perkawinan di Kana merupakan gambaran kualitas terbaik dari perjalanan hidup umat manusia. Anggur terbaik itu adalah kebersamaan dengan Allah. Kualitas hidup terbaik adalah kebersamaan dengan Allah. Sebagaimana anggur terbaik, kebersamaan hidup dengan Allah tentulah menyenangkan semua orang. Orang yang hidupnya bersama dengan Allah tentulah akan memiliki kualitas-kualitas pribadi yang melekat. Orang tersebut tentu memiliki kesabaran yang melebihi banyak orang. Tidak perlu menyatakan diri, orang lain tentulah akan menilai betapa sabarnya orang tersebut. Demikian pula halnya dengan ketekunan dalam menjalani pekerjaan, bertoleransi, menerima masukan dari orang lain, memperhatikan kebutuhan sesama dan sebagainya, tentulah akan ditangkap oleh orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana perayaan liturgis masa biasa, kualitas-kualitas pribadi yang mengalir dari kebersamaan hidup dengan Allah itu sungguh melekat pada rutinitas harian, baik di rumah, di tempat kerja maupun di tengah masyarakat luas. Kualitas-kualitas pribadi itu sungguh terpancar, baik di rumah, di tempat kerja maupun di tengah masyarakat luas. Orang lain akan mengenalnya karena kebersamaan hidup dengan Allah. Itu berarti bahwa kebersamaan dengan Allah
bukanlah topeng. Kebersamaan dengan Allah sungguh realitas hidup dimanapun dan kapanpun. Kesabaranku tidak hanya di hadapan bos dan pada waktu sehat. Kesabaranku juga terpancar tatkala di rumah pada waktu sakit. Itulah anggur terbaik dalam hidup bersama. Meski dalam kenyataan hidup anggur itu dapat habis, namun keyakinanku akan tindakan Yesus tidak membuatku khawatir. Ada keyakinan mendalam bahwa Yesus tentu tahu saat untuk bertindak tatkala hidup bersama kehabisan anggur yang terbaik. Umat beriman tentulah tidak membutuhkan tanda lagi untuk mempercayai Yesus. Kebersamaan hidup bersama Yesus dalam kenyataan umat beriman sungguh merupakan tanda kemuliaan Yesus. Tentu ini menunjuk pada kesaksian hidup. Tidak perlu koar-koar, cukuplah memberikan diri sebagai anggur yang menyenangkan bagi banyak orang. Semoga demikian.